Oke, malam ini kita akan membahas tentang, tata cahaya gitu ya. Oke, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang penata cahaya dalam sebuah pertunjukan, kita akan bahas, satu persatu gitu. Oke, next. Nah, di sini ada 4 poin bahasan yang akan kita kupas gitu. Yang pertama itu tujuan pencahayaan dalam sebuah pertunjukan, kemudian tugas penata cahaya. Yang ketiga ada hubungan penata cahaya dengan penata yang lainnya. Dan yang keempat, basic lampu pertunjukan. Yang pertama itu cahaya. Tujuan adanya pencahayaan dalam sebuah pertunjukan yaitu untuk menyinari ya, agar memperjelas objek yang ada di atas panggung gitu. Nah, cahaya ini ada dua, ada sumber cahaya ya. Sumber cahaya itu ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau cahaya alami itu cahaya yang bersumber dari matahari gitu. Kalau yang buatan itu yang berasal dari lampu. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Oke, kemudian kenapa harus ada cahaya di dalam sebuah pertunjukan? Yang pertama, fungsi kehadiran cahaya itu sebagai penanda waktu gitu. Jadi dalam sebuah pertunjukan, kehadiran cahaya itu bisa menunjukkan waktu gitu. Apakah itu sedang terjadi pada pagi hari, siang hari, atau pada malam hari. Biasanya ditandai dengan, adanya unsur warna gitu ya di situ. Misalnya pagi, pagi berarti sinar sinar cahayanya belum terlalu terang gitu. Kemudian kalau siang berarti lebih terang dan kalau malam bisa ditambahkan efek cahaya warna biru gitu. Karena warna biru itu bisa sebagai simbol malam gitu ya, tenang. Oke, yang kedua sebagai penanda jarak. Ini maksudnya nanti kawan-kawan dalam panggung teater itu ada bagian depan, bagian tengah, sama bagian belakang gitu ya. Nah, ketika lampu yang dinyalakan itu di bagian depan, maka itu menandakan jarak lebih dekat kepada penonton. Bagian tengah dan yang di bagian belakang itu menunjukkan jarak yang agak jauh dari penonton gitu. Itu sebagai penanda jarak. Kemudian sebagai pembagi ruang. Misalnya di atas panggung itu ada panggung sebelah kiri dan panggung sebelah kanan. Cahaya itu membagi ruang gitu ya. Ada ruang sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang gitu. Kemudian sebagai pendukung suasana gitu. Nah, misalnya suasana suasana dalam adegan itu sedang marah atau sedih atau bingung atau bimbang gitu. Di situ cahaya bisa membantu untuk menguatkan suasana itu gitu dengan ditambahkan efek warna gitu ya. Dan kemudian sebagai tanda pergantian adegan. Nah, dalam pertunjukan misalnya ada babak yang harus, fade out dulu gitu ya. Nah itu, sebagai penanda adegan, dari adegan yang satu ke adegan yang lainnya. Oke itu, eee, fungsi cahaya gitu ya. Selanjutnya kita ke penata cahaya. Penata cahaya itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengatur tata cahaya atau lampu dalam pembuatan film, drama, dan sebagainya. Nah dalam hal ini, teater gitu ya, penata cahaya. Nah saya sempat berpikir sebutannya itu penata cahaya atau penata lampu gitu. Soalnya
lighting designer itu ada yang menyebut penata cahaya dan ada juga yang menyebut penata lampu. Tapi setelah saya cari di KBBI, ternyata yang ada itu adalah penata cahaya, bukan penata lampu. Nah, kemudian bisa dijabarkan bahwa yang ditata itu adalah cahayanya gitu ya, dan lampu itu adalah media. Sama halnya seperti penata musik, yang ditata itu adalah musiknya, medianya alat musik. Penata busana, yang medianya adalah pakaian. Penata rias, medianya adalah make up. Nah, seperti itu. Jadi, di sini saya mengamini bahwa penyebutannya adalah penata cahaya. Kemudian peran dan tanggung jawab penata cahaya. Yang pertama, visibility. Artinya membuat desain pencahayaan agar penonton dapat melihat elemen penting di atas panggung. Nah, seperti tadi ya, fungsi cahaya itu agar elemen-elemen yang ada di atas panggung itu bisa terlihat dengan jelas. Maksudnya ada artistik, gitu, ada properti, ada aktor, itu harus terlihat dengan jelas. Yang kedua itu mood. Seorang penata cahaya membuat desain pencahayaan untuk menghadirkan suasana yang tepat dari setiap adegan. Nah, mood ini seperti tadi gitu ya, suasana apa yang sedang terjadi di atas panggung. Apakah mempertontonkan adegan yang sedang sedih gitu aktor, atau marah, atau seperti apa, itu harus mendukung gitu terhadap adegan. Yang ketiga fokus, yaitu membuat desain pencahayaan untuk memfokuskan perhatian penonton ke setiap adegan di atas panggung. Nah, maksudnya di sini seperti seperti tadi misalnya penanda ruang gitu ya. Focusing itu, aktor yang ada di sebelah kanan itu harus lebih menonjol misalnya daripada aktor yang di sebelah kiri. Begitu juga dalam adegan kolosal. Misalnya ada banyak pemain, kemudian ada satu orang pemain yang dia kebagian dialog, nah itu yang harus lebih mendapatkan cahaya gitu dibanding, eee, aktor yang di belakangnya. Itu soal fokus ya. Yang keempat, komposisi, yaitu membuat sudut lampu agar menciptakan komposisi pencahayaan, terang dan bayangan yang pas, gitu. Jadi penata cahaya itu harus tepat menyimpan plot lampu gitu, sesuai plotnya agar 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 tepat nantinya, supaya tidak ada bayangan gitu, supaya dari depan itu tampak jelas, tergantung yang dibutuhkan seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima, special effect gitu ya, memberikan efek khusus untuk adegan tertentu. Nah, ini juga berkaitan dengan warna cahaya gitu ya, efek seperti apa yang ingin ditampilkan, dihadirkan di atas panggung untuk, sebuah adegan yang sedang terjadi gitu. Oke, jadi itu peran dan tanggung jawabnya ada 5. Yang pertama visibility, kedua mood, ketiga fokus, keempat komposisi, dan yang kelima special effect. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tugas penata cahaya dari awal pertunjukan sampai akhir pertunjukan gitu ya. Yang pertama, tugasnya itu adalah reading. Maksudnya penata cahaya juga harus membaca naskah, berdiskusi dengan sutradara, dan membuat catatan lampu. Penting bagi seorang penata untuk membaca naskah, agar dia juga tahu, seperti apa cerita yang ingin disampaikan. Kemudian berdiskusi dengan sutradara, eee, agar sama gitu, konsep yang ingin dihadirkan di atas panggung itu sama. Juga dengan para penata yang lain, supaya yang tadi, fungsi cahaya itu menerangi semua elemen yang ada di atas panggung gitu ya. Dan dari membaca naskah dan diskusi itu, harus membuat catatan lampu. Maksudnya
membutuhkan lampu yang seperti apa nantinya gitu ya. Yang kedua adalah drawing, yaitu membuat plot lampu, termasuk lampu dan warna apa saja yang akan dipakai. Nah, nanti kita akan belajar jenis-jenis lampu untuk membuat plot lampu gitu ya. Jadi setelah membaca naskah, penata cahaya itu membuat plot lampu, lampunya seperti apa gitu plotnya. Yang ketiga itu hanging atau memasang lampu, menempelkan lampu sesuai plot. Nah, setelah membuat plot lampu, kemudian dipasangkan. Apakah yang di depan itu lampu apa saja, di tengah, di wing, dan di bagian belakang, gitu ya, itu hanging. Kemudian yang keempat adalah patching. Patching, menentukan channel atau jalur lampu. Setelah lampu semua terpasang, kemudian nge-patch, eee, kabel ke dimmer itu ya, menentukan jalur lampunya apakah itu paralel atau satu lampu itu, lewat jalur mana gitu, di-patching. Yang kelima, focusing, mengarahkan cahaya ke area yang tepat gitu, focusing. Jadi biasanya ada blocking ya, di atas panggung itu blocking aktor kemana saja atau artistik ada di mana gitu. Nah, nanti lampu itu menyesuaikan itu fokusnya kemana gitu, untuk menyorot, artistik yang ada di sebelah mana gitu, apakah di belakang panggung, di tengah, atau di depan panggung. Begitupun dengan blocking para aktor gitu, harus membuat focusing. Yang keenam, programming cue, yaitu membuat program lampu. Nah, jadi setelah membuat pot, pasang lampu, menentukan jalur, focusing, setelah itu membuat program gitu, memprogram. Jadi ketika misalnya adegan satu, lampu yang harus menyala adalah lampu depan general, pinggir, dan belakang misalnya warna biru. Nah, itu dalam satu dimmer misalnya, eee, naik gitu lampunya, dan yang lainnya gitu, program lampu diprogram. Adegan 2 programnya seperti apa gitu, ya misalnya membutuhkan efek atau suasana, eee, merah gitu ya, nah itu di programming queue. Oke, yang ketujuh, dry take. Jadi penata lampu itu harus melakukan gladi bersih tanpa adanya aktor di atas panggung gitu. Jadi mencoba dulu lampu dengan artistik gitu, tanpa aktor gitu ya. Apakah sudah sesuai focusing yang tadi atau belum. Dan yang kedelapan, wet take gitu. Jadi gladi bersih dengan ada aktor. Dicoba, focusing sudah pas belum, programming cue-nya udah pas belum, dan yang terakhir itu pentas. Jadi ada 8 tahapan untuk penata cahaya untuk melakukan tugasnya. Lanjut, hubungan penata cahaya dan penata lainnya. Nah, di sini ada 4 penataan ya. Ada penata artistik, ada penata cahaya, penata rias dan busana, dan penata musik. Maksudnya di sini penata cahaya itu harus berdiskusi, harus bekerja sama dengan para penata yang lain gitu. Dengan penata artistik, misalnya artistiknya seperti apa dan menggunakan warna apa gitu dominannya. Misalnya dominan warna putih, berarti lampu harus bisa lebih bermain dengan warna. Dengan tata rias dan busana, misalnya sutradara ingin menunjukkan efek imaji gitu ya. Jadi aktor itu, eee, membayangkan dan menggunakan kostum berwarna hijau. Nah, di sini penata cahaya harus menentukan apakah warna cahaya yang muncul itu warna hijau juga atau seperti apa gitu. Apakah dengan, busana warna hijau
artistik warna hijau dan cahaya warna hijau itu mendukung konsepnya atau malah jadi flat gitu. Nah, makanya harus berdiskusi satu sama lain agar balance gitu ya. Nah, hubungannya dengan musik, cahaya juga berpengaruh gitu ya. Maksudnya ketika ritme musiknya naik gitu, ritme musiknya, kencang, tinggi gitu. Nah, lampu seperti apa yang ingin dihadirkan? Misalnya dalam pertunjukan dance gitu ya, pertunjukan tari, ketika musiknya ritme musiknya tinggi, apakah lampunya biasa saja? Nah, atau justru memerlukan lampu yang wah gitu, yang mewah, yang hingar-bingar gitu, maksudnya jadi banyak banyak warna, lampunya bermain gitu. Nah, itu jadi harus berdiskusi. Nah, dari diskusi itu, penata cahaya itu harus menentukan jenis dan warna lampu yang digunakan untuk pertunjukan, gitu ya. Oke, selanjutnya masih ada hubungan hubungan penata cahaya dengan penata artistik di sini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sudah mengenal jenis-jenis panggung, tapi saya akan bahas lagi. Yang pertama itu ada panggung arena. Nah, panggung arena itu panggungnya berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh penonton, gitu, yang di pojok kiri atas panggung arena. Kemudian yang kedua adalah panggung proscenium, yaitu panggung berada di depan penonton. Ini yang sering sering dipakai gitu dalam sebuah pertunjukan teater, panggung proscenium ya. Nanti kita akan bahas seperti apa, plot lampu untuk panggung proscenium. Yang ketiga, di sudut kiri bawah itu truss stage atau kita biasa mengenal dengan panggung tapal kuda gitu ya. Panggungnya berbentuk seperti huruf U dan kita menyebutnya itu tapal kuda. Nah, bisa tergambar ya di slide. Dan yang keempat itu panggung fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini panggungnya bisa mengikuti area pertunjukan. Nah, panggung ini biasa digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan kontemporer atau biasa disebut site spesifik gitu. Yang dimaksud site spesifik itu pertunjukan yang dilakukan di situs tertentu. Misalnya pertunjukan yang dilakukan di gedung Isola. Jadi pertunjukannya di taman parter, kemudian turun ke bawah sampai Bareti. Nah, itu kan gedung pertunjukannya dari taman parter sampai gedung Bareti. Jadi panggungnya adalah di taman parter ke jalan sampai taman Bareti. Nah, jadi di sini pertunjukan atau aktor menggiring penonton gitu. Nah, ini panggungnya fleksibel. Jadi di luar dari 3 kategori tadi, di luar dari panggung arena, proscenium, dan tapal kuda gitu ya, atau truss stage. Oke, lanjut. Ini adalah pola lantai proscenium. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan sudah tahu, sudah mengenal pola lantai. Jadi ini ada 9 pola, 9 9 pola ya lantainya. Ada upstage right, upstage center, upstage left, stage right, stage center, stage left, downstage right, downstage center, downstage left, dan apron. Nah, ada 9 ini pola lantainya. Biasanya pertunjukan di panggung proscenium itu kebanyakan memakai yang 9. Jadi
posisi aktor itu berada di mana gitu. Apakah berada di stage center, atau down right, atau di upstage left gitu. Nah, ini cahaya harus focusing lampunya, jadi aktor atau, artistiknya berada di mana harus focusing gitu ya. Nah, selain ini juga ada pola lantai yang 6 di panggung ini cuma dibagi 6. Ini kan dibagi 9 ya, ada yang dibagi 6, dibagi 9, dan dibagi 12. Oke, lanjut lanjut, ini ada plot lampu sederhana. Nah, jadi tadi tugas penata cahaya itu salah satunya adalah drawing ya. Drawing itu membuat plot lampu. Jadi menentukan jenis lampu dan warna 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 cahaya yang akan ditampilkan di atas panggung. Nah, ini plot sederhananya dengan panggung proscenium, pola lantai 9 tadi. Setidaknya untuk panggung proscenium dengan pola lantai 9 kurang lebih seperti ini. Jadi di depan itu, ini kita pakai parken ya, parken 64 gitu, yang 1000 watt. Di depan ada 6, dua untuk semua, untuk nge-wash semua panggung gitu. Sini yang depan itu, yang kotak kecil itu, eee, apa namanya, itu LED atau halogen gitu ya. Nah, tapi ini apa, pilihan gitu. Setidaknya bisa pakai parken, parken yang 6 ini. Kemudian yang di pinggir, ini juga masih parken, kiri kanan, parken 64 ini ya gambarnya. Kemudian yang di belakang itu parlet. Nah, jadi yang paling penting penata cahaya itu harus menghadirkan lampu di depan, di samping, dan di belakang. Yang di depan itu berarti front light, yang di samping side ya, side light, dan yang belakang backlight. Nah, kalau yang ini tambahan nih, yang bawah. Ini adalah moving head gitu, moving lamp yang bawah itu yang 4 di pinggir di pojok ini. Ini untuk lampu moving gitu ya. Kemudian yang di tengah panggung itu ada lampu profil. Itu untuk spotting spotting lampu gitu ya, spotting cahaya ke aktor. Tapi itu menjadi pilihan, apakah memang ada adegan yang perlu spotting lampu di tengah atau tidak. Tapi yang wajib itu depan, samping, dan belakang. Nah, untuk pemilihannya bisa semua pakai par atau dikombinasi sama LED. Nah, maksudnya ada LED di sini adalah untuk warna, pencahayaan warna itu disimpan di belakang. Oke, ini plot lampunya ya, nanti bisa kita kembali lagi, barangkali ada yang ditanyakan. Sekarang kita mengenal dasar-dasar dulu ya, dasar lampu pertunjukannya itu apa saja sih? Barangkali tadi yang disampaikan itu, oh yang seperti apa sih? Nah, sekarang kita akan bahas gitu ya, karena seorang penata cahaya itu harus mampu menghadirkan cahaya yang tepat. Nah, makanya penata cahaya itu harus mampu menentukan jenis lampu yang dipakai gitu.
Oke, dilanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis lampu. Yang pertama itu lampu par 32 atau kita sering mengenalnya lampu selobong. Tapi sebetulnya selobong itu adalah cangkukan lampunya ya, bukan lampu selobong. Lampunya mah namanya par 32. Nah, par 32 itu ada 2 jenis, ada yang 120 watt, ada yang 80 watt. Tapi lebih bagus yang 120 watt supaya cahayanya lebih kuat. Nah, par 32 juga ada 2 jenis, ada yang spot, ada yang flood. Nah, bedanya apa? Kalau lampu yang spot itu cahayanya spot gitu ya, lebih satu gitu, titik cahayanya satu. Kalau yang flood itu lebih nyebar cahayanya. Oke, yang kedua ada lampu halogen atau lampu flood. Nah, ini kalau halogen yang sebelah kiri yang biasa kita pakai atau flood, ini yang biasa dipakai di panggung besar. Oke, lampu halogen atau lampu flood. Nah, lampu ini digunakan untuk menyapu semua panggung gitu, menyapu area yang lebih luas gitu. Jadi penggunaannya untuk itu, untuk menyapu ruangan, untuk menyapu area lebih luas. Oke, selanjutnya ada lampu parken 64. Nah, kalau yang biasa dipakai kan tadi lampu selobong atau lampu par 32 ya namanya. Nah, ini ada lampu par 64. Lampu par 64 ini ukurannya 1000 watt. Oke, selanjutnya ada lampu par LED atau LED ya. LED ini menghasilkan warna RGB ya, red, green, blue dan kombinasinya lebih lebih kuat gitu. Selanjutnya ada lampu profil. Nah, lampu profil ini yang tadi diplot lampu ini yang dipasang di tengah. Ini lebih digunakan untuk spotting biasanya, spotting spotting area gitu di atas panggung. Biasanya para penata cahaya itu menggunakan lampu profil untuk spot. Karena bentuknya ini bisa bulat, bisa juga kotak gitu, bisa diatur untuk lampu profil ini. Selanjutnya ada lampu Fresnel. Nah, lampu Fresnel ini bisa berbentuk spot, bisa berbentuk flood. Nah, udah tahu kan tadi bedanya? Kalau spot itu mengarah ke satu area, focusing gitu, spot. Kalau flood itu lebih nyebar, flood, kayak lampu halogen gitu, flood. Kemudian ada moving head atau moving lamp gitu ya. Nah, lampu moving ini bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, karena lampu ini ada motornya, motor penggeraknya gitu, jadi bisa muter. Oke, sebetulnya masih banyak, tapi untuk dasar saya kira ini yang harus kalian kuasai gitu ya. Ini untuk panggung skala kecil dan menengah, cukuplah untuk lampu segini. Oke, setelah mengenal jenis lampu, selanjutnya kita mengenal jenis dimmer. Nah, apa sih fungsi dimmer gitu? Dimmer itu berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya gitu. Jadi cahaya yang dihasilkan oleh lampu diatur intensitasnya melalui dimmer. Yang pertama itu ada dimmer manual. Ya, kita sebut aja ya dimmer manual yang sering kita pakai gitu, yang biasa kita pakai dimmer manual. Nah, ini digunakan untuk mengatur intensitas cahaya par 32 atau lampu selobong. Sebetulnya bisa juga untuk mengatur intensitas cahaya cahaya halogen ya, tergantung ukuran
dimmernya itu berapa berapa watt gitu. Karena di situ ada kapasitornya, ada kapasitor berapa watt. Oke, ini dimmer manual. Kemudian ada DMX. Oke, DMX. DMX ini untuk mengatur intensitas cahaya LED ya. Biasanya untuk LED gitu. Kemudian yang ketiga ada Apolite Pearl 2010. Nah, ini bisa untuk mengatur intensitas cahaya semua jenis lampu yang tadi. Apolite Apolite ini yang versi kecilnya, kemudian yang sebelah kanan ini yang versi besarnya gitu. Oke, setidaknya kalian mengetahui jenis dimmer ini ya. Ada dimmer manual, DMX dan Apolite. Biasanya memakai dimmer yang seperti ini. Sebentar ada video ini untuk menunjukkan seperti apa sih cahaya yang dihasilkan dari lampu-lampu tadi yang kita bahas gitu. Nah, ini videonya. Loh, Parcan, Fresnel, ada suaranya ya? Profile, Flood. Parcan. The par in Parcan stands for Parabolic Aluminium Reflector. Here the technician adjusts the back of the light, called the par safe. As the light reaches full intensity, it's easy to wash out the actor's features. Fresnel. Fresnel. This lantern has a lens, meaning Nah, you can ini ada adjust spot, the ada flood. and also it can be used with an accessory called barn doors. Fresnel juga ada bentuknya itu. Jadi untuk Here the mengatur technician cahayanya. adjusts the lantern from spot to flood and back to spot. And in this shot, Spot, you see how the barn spot. doors can adjust the beam. Itu Fresnel ya. Profile. This lantern has a much more defined Nah, ini footprint. lampu profil. Also, you can see on top shutters. These are used to shape the beam. This lantern also has a lens and slots profil for a gel bisa. frame. Flood. Flood. As you can see, the flood is the most simplest of stage lanterns. Jadi untuk nge-wash gitu. As the name suggests, it floods the stage with light. Menyapu area yang gelap. Oke, itu untuk jenis-jenis lampu. Video satu lagi, Drew. DMX stands for Multiplexing Data Transmission. It is the protocol used to control lighting equipment. For every single one of those 12 lights, my Chave 40 has 16 dedicated channels of control. That means the first light gets channels 1 through 16, the second light gets Nah, kalau channels di 17 DMX itu through ada 32, pengkodeannya ya. the Channelnya third itu. gets channels 33 through kodenya. 48, the fourth gets channels 49 Tapi through biasanya 64, tergantung and so on. DMX-nya. Remember that number range from 0 to 255, where 255 was equivalent to full power and 0 was equivalent to no power? This is where that range comes into play. On my controller, each fader has 255 steps.
There's an LED display on my controller which tells me where my slider is in that range when the channel is selected. You just find the value that corresponds to the amount of power you want on a particular channel for a fixture, and then you set your other matching fixtures with the same value on that same channel for each light. Not only does this help you perfectly match brightness, but it also helps you match color when you're mixing with red, green, and blue channels. Oke. Oke, itu tadi tentang jenis-jenis lampu dan DMX ya atau dimmer. Nah, tadi tugas penata cahaya sudah, basic lampu sudah, slot lampu juga sudah. Nah, sekarang tinggal pertanyaan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Wahyu mau bertanya, Wahyu? Ya Kang, mau bertanya. Ya, sok. Tadi kan udah dijelasin ya macam-macam lampu. Itu ada macam-macam ya. Maksudnya Wahyu juga baru tahu gitu. Nah, terus kan menyikapi bahwa setiap panggung teater tuh berbeda-beda ya Kang. Maksudnya ada yang sebesar yang ya pokoknya ada yang besar, ada yang kayak Dagoti House gitu. Terus ada yang Ya. kayak di ruang apa sih kita teh gedung Gegetu Teater. Indah yang lantai 2 kan. Mm, Nah, yang jadi pertanyaannya, maksudnya setiap lampu-lampu itu teh bagusnya gitu. Misalkan lampu profile itu bagusnya buat dipakai di ukuran gedung segimana, lampu par 32 itu bagusnya dipakai di gedung ukuran segimana gitu, Kang. Oke. Tangkap nggak pertanyaannya? Iya, iya. Oke, Tangkap banget. makasih, Kang. Siap. Oke, kita balik lagi ke jenis-jenis lampu. Jadi memang ini makanya ada pembagiannya ya. Ada par 32, ada par 64. Nah, par 32 biasa digunakan untuk ukuran panggung yang berapa gitu. Nah, misalnya kalau kita di PKM itu mending pakai par 32 atau par 64. Nah, yang lebih cocok kalau menurut saya par 32 juga cukup. Kenapa? Karena ukuran panggung di PKM ya, di audit PKM itu hanya berukuran 8 kali 6 ya? Ya 8 kali 6 ya? 8 kali 6. Ya, betul. Ya 8 kali 6. Jadi, eee, cukup untuk menggunakan lampu par 32 gitu atau lampu slobong. Kenapa? Karena areanya yang kecil, kemudian ketinggian panggung juga tidak terlalu tinggi, gitu. Itu hanya berapa meter ya? Kurang lebih 5 meter ya? 5 meter ada ya? Kurang lebih 5 meter, gitu. Jadi bisa untuk menggunakan par 32 dan wattnya juga 120 watt cukup di situ. Berbeda dengan misalnya kita pentas di gedung Rumentang Siang, Dagoti House, atau misalnya di amphitheater. Nah, amphitheater cocoknya pakai lampu yang mana? Kalau rekomendasi saya sih pakai par yang 64. Kenapa? Karena itu ketinggian ketinggian dari panggung ke atas itu ada 6 meter ya. Jadi ideal panggung itu sebetulnya dari rigging ke bawah itu, ke panggung itu 6 meter. Kemudian lebar lebar panggung juga panjang panjang panggung itu kalau tidak salah di amphitheater itu 12 kali 8 ya, atau 12 kali 10. Nah, makanya areanya lebih besar, areanya lebih luas, dan jarak gitu ya, jarak dari lampu ke panggung itu cukup jauh gitu. Sudut kemiringan juga berpengaruh, itu jauh, jadi lebih cocok menggunakan par 64. Begitu Wahyu. Oke, siap, Kang. Nuhun, Kang. Iya, oke. Ada lagi Wahyu atau yang lainnya? Opan izin bertanya, Akang. Iya. Ya, Pan, gimana? Suaranya kurang besar, Pan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak? Iya, tadi mungkin ada yang kelewat kali ya, atau open, nggak tau lah, nggak dengerin mungkin. Akang kalau misalnya posisi lampu teh, itu tuh harus di bawah sama di atas, atau misal di depan, misalnya sejajar dengan dada gitu. Itu bisa nggak sih? Oke. Eh, Atau posisi lampu itu di mana aja? oke. Itu aja Pan, ada lagi? Nah, ini ya Udah. soal plot lampu. Penata lampu itu harus bisa menentukan di mana posisi lampu itu berada. Maksudnya lebih ke tujuannya, Pan. Tujuan penempatan lampu itu untuk apa gitu? Misalnya di sini ada lampu dari depan. Tujuannya untuk apa? Untuk ke muka kan? Untuk muka aktor supaya terlihat jelas. Di pinggir misalkan sebelah kanan. Kalau lampunya hanya dari sebelah kanan, berarti yang terkena cahaya hanya sebelah kanan. Sebelah kiri gelap gitu. Nah, makanya ditambah yang sebelah kiri supaya dua-duanya sama gitu ya. Ke ini semua, ke sapu semua sama cahaya. Nah, tergantung kebutuhannya dan juga tergantung jenis pertunjukannya. Makanya yang di awal itu harus reading dan diskusi sama sutradara gitu. Ini pertunjukannya pertunjukan teater apa? Apakah dibawakan secara realis atau surrealis gitu. Nah, kalau realis, realis kan menyerupai asli, menyerupai aslinya gitu. Makanya cahaya itu tidak boleh ada bayangan. Nah, makanya Akang di sini merekomendasikan depan, pinggir dan belakang itu harus ada cahaya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada bayangan untuk mencapai mendekati realis tadi gitu. Tujuannya untuk itu. Nah, kalau yang Opan tanyakan itu kenapa harus di atas atau bisa di bawah atau bisa di tengah sedada gitu misalnya. Nah, itu tergantung kebutuhan. Apakah kebutuhannya dipasangnya di atas atau di bawah? Nah, karena kan efek yang dihasilkan itu beda. Kalau dipasang di atas, berarti kan cahayanya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah, cahayanya berarti dari bawah ke atas gitu. Itu memunculkan efek yang berbeda gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Dan ingin memunculkan efek cahaya seperti apa gitu. Gitu, Pan. Oke, makasih Akang. Oke, sama-sama. Aku mau nanya, Iya, silakan. Siapa ini? Rizka, Kang. Oh iya, Kak. Aku mau nanya. Ih, Ya, tar dulu sok aku. siapa dulu? Moderator dulu. ini gimana? Moderatornya muncul, udah muncul. Iya, sok. Aku dulu ya. Nih, Kang. Bentar, Misalkan Hah? apa? Siapa dulu nih? Ya, sok Rizka. Oh, Rizka. Oke. Aku dulu. Nih, Kang, kan kalau suatu pertunjukan pasti kalau lampu-lampunya itu udah disiapkan. Sama siapa? Jumlah-jumlahnya misalnya kan kalau kita resita pasti udah ditunjukkan ini bentuk panggungnya kayak gimana, terus diperlukan berapa lampu. Nah, misalkan nih kita kurang nih lampu yang harusnya ada buat pencahayaan, kurang beberapa, itu gimana Kang ngatasinnya? Oh. Oke. Drill back ke ini Drill. Ke tugas penata cahaya. Nah, ini ada di urutan kedua ya, drawing. Membuat plot lampu gitu. Jadi setelah diskusi sama sutradara itu, penata cahaya menentukan, nih butuh berapa lampu untuk pentas. Misalnya pentas di PKM. Nah, dengan artistik misalnya semuanya di belakang atau artistiknya bentuknya rumah gitu. Jadi dinding. Gitu ya, dinding-dinding semua. Kiri, kanan, belakang itu dinding. Kemudian butuh berapa lampu? Nah, itu kan digambar ya, membuat plot lampunya untuk mana saja. Misalnya
yang depan jelas misalnya minimal pakai 6, kalau pakai par 32 untuk ke tengah sama pinggir. Kalau pola lantainya 9 tadi. 6 nih. Kemudian ditambah side lamp. Side-nya ada berapa? Misalnya wing-nya ada 3. Nah, berarti masing-masing 1. Kiri kanan jadi 6, 12. Kemudian di belakang pakai parken juga. Berapa? Misalnya 4. 6, 6 depan, 6 samping, 4 belakang, jadi berapa? 16. 16. Oke, belum lampu lampu spesialnya, lampu efeknya. Misalnya pakai spot 1, 17. Tambah warna misalnya, butuh 4, jadi 21. Nah, misalnya setelah di gambar itu butuh 21. Kemudian lari ke teknis gitu ya. Teknis setelah berusaha cuman ada 17. Nah, di situ tugas penata cahaya itu gimana nih supaya pertunjukannya tetap ideal gitu. Nah, jadi mana yang bisa dikurangi gitu dari yang wajib tadi, tapi tidak tidak menghilangkan yang wajib ya, yang depan sam pokoknya untuk pentas yang realis itu tidak boleh ada bayangan. Nah, jadi kalau sudah tidak ada bayangan misalnya yang samping itu asalnya ada 6, tapi, dengan 4 itu udah cukup gitu. Nah, berarti bisa dikurangi tuh yang itu. Maksudnya bisa seperti itu gitu, caranya, metodenya seperti itu. Jadi harus membuat plot lagi gitu, karena jadi di awal itu membuat beberapa konsep lah. Jadi ada konsep A, konsep B, dan konsep C gitu. Seperti itu Rizka ya. Oke, Kang, dimengerti. Oke. Cukup, Rizka, pertanyaannya. Cukup. Makasih, Kang. Oke, mengerti ya. Dilanjut Ya. ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau nanya, jadi kalau misalkan fungsi lampu sebagai penanda ruang gitu kan, terus aksentuasi, apakah maksudnya cahaya itu bisa sebagai penanda ruang sama aksentuasi dan sebagainya gitu. Apakah mapping itu juga termasuk ke dalam lampu apa artistik? Gini Jar. Terima kasih. Oke, udah itu pertanyaannya. Udah. Oke. Gini. Jadi dari tadi pola lantai ya, misalnya 9. Pola lantainya 9. Nah, tempat artistik itu misalnya ada di mana saja. Misalnya di upstage semua gitu ya. Jadi di belakang semua nih. Dan di sebelah kanan dan sebelah kiri misalnya. Jadi belakang dan kanan dan kiri. Nah, itu kan sebagai artistik sudah menunjukkan fungsinya ya. Fungsi artistik itu membagi ruang gitu. Ada di belakang, kiri dan kanan. Nah, sekarang fungsi cahaya sebagai pembagi ruang itu di mana? Misalnya ini ada artistik kanan dan kiri. Misalnya adegannya sedang berada di kanan. Nah, lampu spottingnya ke kanan gitu. Yang ini lebih terang, yang sebelah kanan. Sedangkan yang ini agak redup. Nah, begitu aktornya pindah ke sebelah kiri, nah yang ini lebih terang dan yang kanan lebih redup. Nah, itu menunjukkan fungsi ruang. Sekarang ruangannya ada di mana? Kalau misalnya artistiknya itu menunjukkan tempat yang berbeda, misalnya sebelah kanan itu warung, sebelah kiri itu rumah. Nah, ketika ada di warung, spottingnya ke warung. Ketika di rumah, ya ke rumah. Itu sebagai penanda ruangnya di situ, Jar. Itu, Jar. Terus yang ini yang
kalau mapping kan pakai cahaya juga, itu masuknya ke artistik apa ke lampu? Soalnya ningali Aji Sanyaji ini kan enak udah main ini, udah main Mm-mm. mapping. Nah itu masuknya ke mana sih sebenarnya? Oh, mapping multimedia ya. Nah, kalau Ya, multimedia ya. sih setahu saya itu bagian dari artistik. Cuman memang semuanya juga bagian dari artistik. Cuman sekarang itu tetap saja beda gitu. Eh ininya. Jadi bukan masuk ke dalam area lighting, sebetulnya itu juga terpisah sendiri untuk multimedia itu, Jar. Oh, jadi terpisahnya, secara terpisah. Ya, sebetulnya terpisah Atau untuk mungkin multimedia itu. multimedia. Oh iya iya. Terima Karena itu kasih. kan lebih ke Atau gini, pertunjukan ini ya. Gimana, Jar? atau mungkin setelah ini ada mungkin karena zaman mungkin bakal ada tambahan penata gak sih, itu penata multimedia mungkin. Nah, itu kan kondisional ya. Kalau multimedia itu ketika dibutuhkan gitu. Dan untuk jenis pertunjukan yang seperti apa gitu. Kalau misalnya pertunjukan realis, apakah perlu multimedia? Nah, justru kan jadi beda konsep sebetulnya. Nah, multimedia itu hadir biasanya untuk yang surrealis gitu. Karena itu butuh biasanya multimedia itu sebagai background gitu ya atau menunjukkan apa gitu. Nah, kan beda halnya ketika itu ada dalam pertunjukan realis. Justru jadi tidak realis lagi gitu. Kalau menurut saya gitu, Jar. Oke, makasih ya kami. Oke, siap. Setelah workshop ini berarti tugasnya nanti bikin plot lampu. Ya, bisa ya drill ya? Bikin plot lampu nanti Iya. gambar aja gitu maksudnya di kertas untuk pertunjukan ini. Misalnya ada artistik, kok bikin gambar artistik sebelah mana, terus mereka bikin plot. Maksudnya mereka mau pakai lampu apa, lampu jenis apa, ada di mana aja gitu. Sama semua. Bikin satu buat semua gitu. Jadi pengen tahu udah ngerti atau belumnya ke jenis-jenis lampu sama plottingnya gitu ya. Yang penting plotnya itu. Jangan sampai jangan sampai kalah sama teknis gitu. Ketika susah masang lampunya, jadi nggak jadi dipasang gitu. Atau rigging-nya tinggi, jadi nggak jadi pasang gitu. Selalu ada cara gitu untuk Nah, itu untuk Kang hal-hal teknis. Ya sok gimana? suka bingung sama teknis gitu padahal kita tuh udah bikin konsep tapi ternyata pas pas di lapangannya eh kemarin juga kan keropos lah itunya apa sih si atapnya lah. Jadi bingung juga gitu mau nempatin lampunya. Jadi harus banyak yang dikurangi-kurangi lampu-lampu yang tadinya udah di-plotting teh. Nah, itu tuh jadi kalah sama teknis gitu kalau kayak gitu. Sedangkan kamu udah ngonsep gitu. Sebenarnya harus dikejar dulu idealnya seperti apa, konsep konsep idealnya. Kan itu konsep ideal itu udah dibicarakan dengan sutradara, dengan penata yang lain gitu. Jangan sampai jadi berubah karena teknis. Maksudnya kalau teknis itu bisa diakalin gitu. Semua teknis itu bisa diakalin. Kalau misalnya ini kan baru di gedung gitu, kamu bikin lampunya. Coba gimana kalau kamu pasang lampu di hutan, maksudnya di area pesawahan atau di site spesifik kayak tadi gitu. Panggung yang fleksibel kayak tadi gimana? Kan nggak ada rigging gitu, nggak ada besi buat tiang gitu. Nah, di situ harus cerdas gitu, maksudnya penata lighting itu harus bisa melihat kira-kira dipasang di mana nih? Apakah dipasang di pohon atau memerlukan stand gitu. Nah,
Di ruangan juga ketika misalnya nggak ada buat pengaitnya gitu, nggak ada buat gantungannya, kamu bisa pakai stand gitu, stand lampu, ada stand lampu. Ya itu bisa bisa sewa atau bisa pinjam atau bisa bikin juga bisa gitu. Jadi jangan kalah sama teknis. Nah, makanya persiapannya dari awal itu harus sudah matang ketika menentukan plot lampu. Ketika plot lampu itu harus sampai kepikiran teknis juga, harus survei tempatnya gitu, survei panggungnya seperti apa, ada nggak nih buat pasang lampunya, jadi harus harus gitu ya. Yang penting itu tadi tadi tugas cahaya, tugas fungsi cahaya itu, tujuan pencahayaan itu untuk menyinari pertunjukan gitu, agar semua elemen itu terlihat oleh penonton. Jadi kalau terkendala teknis kayak gitu, yang penting itu menyinari semua elemen pertunjukan, lighting dan aktor gitu, terutama ya. Ketika itu sudah tersinari, misalnya kamu ingin ini menambahkan efek merah gitu atau biru gitu. Nah, karena terkendala teknis, itu nggak terpasang. Nah, tapi yang terpenting itu, generalnya itu terpenting gitu, harus menyinari aktor gitu, harus menyinari artistik gitu. Jadi yang wajibnya dulu harus terpenuhi gitu, dari cahaya itu, ya. Karena kalau berbicara teknis itu beda-beda ya, kondisional tergantung, seperti apa dan di mana gitu, gitu. Jadi di sini kita bicara konsep seperti apa. Oke, ada lagi? Tadi kan, plot lampu untuk panggung proscenium gitu ya. Ke depan, eee, apa, resital rencananya proscenium? Masih masih proscenium berarti ya? Nah, kurang lebih nanti seperti itu, proscenium. Oke, ada lagi? Kak, mau nanya kalau misalkan masalah warna, Kang. Mhm, Kalau misalkan kayak misalkan kita mau pakai lampu yang moving head gitu, Kang. ya, Terus kita pengen ada warnanya gitu. Bisa nggak, Kang, kira-kira? bisa. Kalau di moving head itu bi iya, RGB juga gitu, bisa diprogram, pas bisa diprogram di dimmer tadi, di APOLED, dan juga bisa bentuknya bisa macam-macam gitu, Bil. Bisa berbentuk bunga atau bulat dan lain sebagainya. Kalau di moving head itu udah ada ininya, udah ada apa namanya, udah ada materinya seperti itu gitu. Tinggal diprogram nanti di dimmer. Kalau yang halogen gitu bisa nggak, Kang? Ya kan kalau misalkan halogen tuh kan yang biasanya yang warna putih sama yang warna oranye gitu ya. Mhm. Terus pengen dari itu tuh warnanya pengen merah gitu atau biru. Nah, kalau halogen, halogen itu sebetulnya sama sama ini ya, lampu par 32 atau par 64. Bisa juga dipakai mika gitu, pakai mika warna, baik itu biru, merah, atau hijau gitu, atau amber gitu ya. Bisa, sama aja bisa dipakein mika, tinggal ditambah rangka aja di depannya gitu. Kalau halogen bisa. Misalnya kekurangan lampu tadi kayak kata Rizka gitu, cuman ada depan 6 kan, pinggir 6, 12, cuman ada 12, belakang belum. Nah, karena sifatnya lampu halogen itu menyebar cahayanya, misalnya di belakang pakai lampu halogen. Nah, bisa seperti itu. Jadi
ditambahin rangka ke depannya, terus misalkan pakai mika gitu. Bisa seperti itu, Bil. Oke, terima kasih Kang. Oke, sama-sama. Yuk, nanya lagi yuk. Siapa yang mau nanya lagi? Sok, silakan. Kayaknya udah pada ngerti ya. Tinggal praktek berarti nanti. Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti itu udah pada ngerti semuanya soalnya. Enggak. Nanya berarti. Udah ngerti Enggak. ya? Berarti fungsi lampu sebagai pendukung suasana juga udah ngerti ya? Maksudnya Belum. salah satu fungsi lampu kan sebagai pendukung suasana gitu. Gimana sih ketika adegannya itu marah atau malam hari atau flashback gitu adegannya dalam dalam imajinasi, berarti sudah ngerti berarti ya? Belum, Kang. Nah, Mau nanya, iya itu tentang itu. Makasih sudah mematik gitu pertanyaan. Bohong dia tupoksi. Bener. tupoksi. Masalah itu apa sih tadi, pencahayaan. Kan warna marah itu selalu diidentikan warna merah. Kalau misalkan kita pengen beda dari yang lain, pengen marahnya tuh pengen warna misalkan kuning, itu bisa nggak, Kang? Atau harus sesuai atau gimana gitu? Atau tergantung kita sebagai penata lampu untuk konsep warna? Nah, nanti kalian belajar ini ya, simbol warna gitu, belajar warna. Karena tadi fungsi cahaya itu sebagai pendukung suasana, jadi cahaya itu mendukung gitu suasananya. Nah, tergantung nanti seperti apa gitu, diskusi kalian dengan sutradara. Apakah memang ingin sama gitu, mendukung suasana itu misalnya ketika suasana romantis misalnya pakai warna ungu gitu ya, itu kan mendukung banget. Nah, tapi kalian misalnya pakai warna merah. Nah, itu di situ apa alasannya gitu sebagai penata cahaya ketika suasananya suasananya apa tadi tadi? Ketika suasananya mesra gitu, sedang mesra tapi warnanya merah gitu. Alasan kalian apa? Apakah itu menegasi? Maksudnya bertentangan, melawan dari yang ada di panggung atau seperti apa gitu? Sejauh ini sih Akang taunya itu mendukung suasana. Jadi ketika suasananya romantis ya didukung sama cahaya gitu. Ketika eh, tenang gitu, damai, berarti lebih ke warna biru gitu kan. Ketika imajinasi itu dikasih warna hijau, biasanya seperti itu. Nah, perbedaan warna cahaya, kualitas cahaya yang dihasilkan ya antara lampu par 64 atau 32 dengan LED itu sebetulnya berbeda gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau RGB itu, kalau LED itu warnanya kan lebih RGB gitu ya. Red, green, blue, kuat banget gitu cahayanya. Berbeda dengan lampu par yang pakai mika. Karena ketika kita menginginkan warna amber, amber itu sunset gitu, warna sunset. Jadi sore hari gitu, ingin menggambarkan sore hari. Kalau pakai LED itu kuat banget gitu cahayanya. Sedangkan kalau pakai mika itu emang udah ada mika amber gitu, warnanya amber gitu. Gitu. Oke, Kang. Yang lain ada Oke. yang mau nanya lagi? Sok, silakan. Di saat contoh isi musik ngebeat, nah posisi si lampu yang itu tahu kadang kan
kalau kayak gitu di panggung musik atau apa di saat musiknya naik ngebeat gitu. Nah, posisi lampu juga ikutin kan ke ininya apa. Nah, apakah di teater juga kayak gitu apa gimana, Kang? Apa cuma sekedar pencahayaan kayak marah tapi posisi emosinya naik kan harus musiknya juga naik ngebeat terus cuma merah aja apa kira-kira bisa kayak gitu juga nggak gitu? Ya, ya. Nah, iya Yus. Kalau misalnya di tempat-tempat karaoke gitu ya, kan musiknya ajeb-ajeb gitu ya. Lampunya juga yang kayak gitu mendukung gitu kan, sesuai suasana gitu, mendukung suasana. Oh gitu. Tapi kalau di panggung pertunjukan itu misalnya adegannya rame gitu, adegan berantem gitu, yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu cepat movingnya gitu. Nah, apakah lampu juga harus mendukung? Wah, kedap-kedip gitu, pakai strobo, jadi lampu strobo yang kedap-kedip itu, atau biasa aja seperti apa gitu? Nah, sebetulnya kalau kalau ditambah lampu strobo gitu, kalau musiknya udah ngebeat, terus adegannya udah riweuh gitulah istilahnya, apakah lampu juga harus riweuh gitu? Nah, sebetulnya yang bijak itu penentuan cahaya itu ketika musik udah ngebeat, adegan udah riweuh gitu, apakah lampu juga harus mengikuti gitu? Nah, justru itu akan membingungkan penonton gitu ya. Justru penonton itu ingin melihat adegannya seperti apa. Ketika dikasih lampu yang kedap-kedip, justru jadi nggak jelas, itu berarti lampu mematikan adegan gitu. Nah, makanya jadi cukup dari musik dan adegan sebetulnya ketika seperti itu. Lampu tidak harus kedap-kedip seperti itu, kecuali memang dibutuhkan dan itu menjadi sebuah konsep gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu jadi kedap-kedip gitu. Ya udah aja, set lampu general ditambah lampu efek efek gitu seperti apa. Efeknya kalau misalnya rariweuh tadi misalkan bisa merah gitu atau warna yang lainnya. Gitu Yus. Udah cukup Yus jawabannya. Ya, soalnya itu sih yang masih dibingungin tadi. Ya. Kira-kira gitu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kan kalau misalkan buat yang ini kan yang buat jenis-jenis panggung ya Kang ya. Kan buat kalau misalkan yang arena gitu, stasiunium atau tapak kuda kan mungkin masih di satu tempat gitu masih sama. Jadi bisa aja si plottingannya tuh masih mirip-mirip mungkin ya. Tapi kalau Ya. misalkan buat yang fleksibel gitu, misal kalau misalkan tadi kan kata Akang dari partere nih, misalkan pertunjukan dari partere ke bareti. Nah itu kalau misalkan pencahayaannya itu kayak gimana ya Kang jadinya? Plottingan si cahayanya gitu Kang. Oke, untuk jenis panggung yang fleksibel ya Bil ya. Iya Kang. Jadi tetap tadi ke fungsi cahaya itu untuk menerangi gitu, untuk menerangi semua elemen pertunjukan. Jadi plotting lampunya bisa dipasang di mana aja gitu, menyesuaikan bentuk panggung gitu ya. Misalnya panggungnya di parter, nah kan di situ nggak ada rigging gitu ya. Apakah kamu mau pakai stand lampu, atau mau pasang di pohon, yang penting cahayanya itu kena ke elemen pertunjukan gitu, kena ke aktor, kena ke artistiknya, kalau ada artistik yang diam. Kalau misalnya patung pancuran itu jadi artistiknya gitu, jadi pentasnya di patung pancuran itu, nah berarti berarti harus ini, cahayanya harus ke situ gitu. Nah, posisi kamu penempatan lampunya di mana, plottingnya di mana, nah itu kan arena juga berarti ya, penontonnya ada di mana-mana. Nah itu menyesuaikan gitu, lampunya berarti harus semua sisi kena gitu.
sebelah kiri, sebelah kanan, atau ininya aktornya menghadap kemana gitu. Jadi itu yang harus diutamakan gitu, Bil. Yang penting cahaya itu menyinari semua elemen pertunjukan gitu, Bil. Jadi bisa menyesuaikan di mana aja penempatan plotting lampunya. Gitu, Bil. Oke, Kang. Oke, terima kasih, Kang. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan saja ya untuk sesi diskusi kali ini. Kepada Kang Kamil dan penanya, terima kasih karena telah menjawab pertanyaan dan juga telah bertanya kepada pemateri gitu pada diklat kali ini. Baik, sebagai moderator, saya akan menyimpulkan dari hasil pematerian. Jadi, penata cahaya. Penata cahaya itu merupakan orang yang bertanggung jawab mengatur cahaya atau lampu dalam pembuatan film, drama, dan sebagainya. Di mana penata cahaya ini memiliki peran dan tanggung jawab yang diantaranya itu ada visibility, mood, fokus, composition, dan juga special effect. Nah, penata cahaya ini harus bekerja sama dengan penata-penata lain, seperti penata artistik, dengan sutradara juga harus bekerja sama, karena untuk menentukan konsep dari lampunya dia gitu, agar dari konsep artistik itu bisa menyapu gitu si konsep artistiknya dari penata lampu itu. Terus penata cahaya itu harus apa ya, harus jangan kalah sama teknis gitu. Kejar dulu idealnya dan masalah teknis itu bisa diatasi. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya dan cukup sekian pematerian kali ini. Terima kasih yang sudah telah hadir. Dan juga terima kasih Kang Kamil atas kesediaan waktunya untuk menjadi pemateri kali ini. Dan nanti ada tugas guys, bikin konsep, plottingan, lampu, semangat. Semoga kita bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Foto-foto. Ya, foto dokumentasi. On cam. Oke. Edrin. Aduh, jelek. Depan. Dia tuh sorry, nokturnalisasi. Tara, cepetan.